Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Radio Malam yang dimuliakan Allah, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Tuan Hakim mengaku kalah cerdas dengan Abu Nawas. Abu Nawas suatu hari sedang melihat-lihat kebunnya yang sudah lama tidak terurus. Ketika asyik di dalam kebun, tiba-tiba ada seseorang yang masuk. "Hei, ngapain kau masuk ke kebunku?" ujar seseorang lelaki yang dijuluki Tuan Tanah kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun kaget dan langsung membantahnya. "Apa? Ini kebun milikku tahu, kau jangan mengaku-ngaku," ucapnya. Tapi si Tuan Tanah sangat kekeh. Dia mengatakan kebun tersebut miliknya. Begitu juga dengan Abu Nawas. Keributan pun tidak bisa dihindari. Keduanya sama-sama tidak mau mengalah. Dikarenakan pada zaman itu tidak ada yang namanya sertifikat tanah, jadi Abu Nawas tak mempunyai bukti yang kuat atas kepemilikan kebun tersebut. Tidak ada jalan lain bagi Abu Nawas kecuali melapor kepada Baginda Raja. "Ayo kita adukan masalah ini kepada Baginda Raja," ucap Abu Nawas. Tantangan tersebut tidak membuat si Tuan Tanah mundur. Ia tetap meladeni permintaan Abu Nawas. Keduanya pun pergi ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Abu Nawas pun mengadu, "Wahai Paduka yang mulia, hamba mempunyai kebun di suatu daerah, tapi tiba-tiba dia mengaku-ngaku kalau kebun tersebut miliknya," kata Abu Nawas. "Ini masalah rumit Abu Nawas. Supaya masalahnya bisa diputus secara adil, maka meski ditangani hakim yang bijaksana," ujar Baginda Raja angkat tangan. "Saya setuju Baginda Raja," balas Abu Nawas. Tapi yang menjadi persoalannya adalah siapa yang bisa menjadi hakimnya, sebab ini bukan perkara mudah. Biasanya kalau ada urusan ruwet seperti ini, Abu Nawaslah solusinya. Tapi kini justru dia sendiri yang mempunyai perkara. Jadi harus dicari hakim yang selevel dengan Abu Nawas untuk menangani kasus ini. Baginda Raja akhirnya mendapat hakim yang paling baik reputasinya di kota Baghdad. Hakim ini terkenal cerdas dan berwibawa. Orang-orang yang perkaranya ditangani olehnya selalu puas dengan hasil keputusannya. Baginda Raja yakin hakim ini pasti akan memutuskan perkara dengan seadil-adilnya. Maka pada hari yang sudah ditentukan, sidang pun dilakukan di salah satu ruang istana. Dalam sidang itu, selain pihak yang bersengketa, hadir juga Baginda Raja. Rupanya ingin tahu siapa sesungguhnya yang mengaku-ngaku dan menjadi biang kerok masalah ini. Baginda Raja yakin kalau klaim Abu Nawas atas kebunnya tidak mengada-ngada. Tetapi sangat sulit bagi dirinya untuk begitu saja memenangkan Abu Nawas sebelum sidang dimulai. Bila di antara kalian berdua ada yang terbukti bersalah dengan mengaku-ngaku kebun tersebut miliknya, maka hukuman penjara siap menanti, ancam Baginda Raja. Oleh karena itu, sebelum sidang dimulai, aku kasih satu kesempatan lagi. Kalau mau jujur sekarang, aku tidak akan menghukumnya, ucap Baginda Raja mengancam. Tapi si Tuan Tanah tetap pada pendiriannya, dan sidang langsung dimulai. Untuk menguji kebenaran atas pengakuan kebun itu, maka sang hakim bertanya kepada kedua belah pihak yang bersengketa. "Berapa jumlah pohon di dalam kebunmu?" tanya hakim kepada Tuan Tanah. Si Tuan Tanah nampak kebingungan, bahkan cenderung panik. Sedangkan Abu Nawas terlihat lebih tenang, padahal dia sendiri tidak tahu jumlah pohon yang ada di kebunnya, karena tak pernah menghitungnya. Lagi pula siapa yang sudi menghitung pohon di kebun? Setelah terdiam agak lama, hakim kembali berkata kepada si Tuan Tanah, "Bagaimana mungkin Anda mengaku kebun tersebut milik Anda sementara tidak mengetahui jumlah pohonnya?" Si Tuan Tanah hanya menunduk dalam-dalam. Ia tampaknya grogi berat.
Melihat tuan tanah ini, hakim dan Baginda Raja makin yakin kalau si tuan tanahlah yang berbohong. Kemudian pertanyaan tadi juga diajukan oleh hakim kepada Abu Nawas. Sekarang giliranmu Abu Nawas, berapa jumlah pohon yang ada di kebunmu? Tanya sang hakim. Sebelum hamba menjawabnya, bolehkah hamba bertanya kepada tuan hakim? Ucap Abu Nawas. Silahkan Abu Nawas, jawab hakim. Berapa lama Anda menempati rumah Anda? Tanya Abu Nawas. Kira-kira sejak beberapa tahun yang lalu. Memangnya kenapa Abu Nawas? Tanya balik tuan hakim keheranan. Tidak, hamba cuma mau bertanya, berapa jumlah genting yang ada di rumah Anda? Tanya Abu Nawas lagi. Hakim tersebut langsung gelagapan dengan pertanyaan Abu Nawas. Ia tidak bisa menjawabnya. Lalu sang hakim mengumumkan keputusan persidangan kali ini. Kebenaran ada di pihak Abu Nawas. Dan kau tuan tanah karena telah berbohong maka akan dihukum penjara, ujar sang hakim lalu mengetok palu dan persidangan selesai. Bisa ditebak wajah pucat tuan tanah itu saat dirinya diseret ke penjara. Hakim yang terkenal adil dan bijaksana itu mengakui terkadang kecerdasan dan kejeniusan bisa patah oleh argumen. Saya belum pernah kalah kecuali dengan kau Abu Nawas, pungkas sang hakim mengakui kehebatan Abu Nawas. Dongeng pengantar tidur untuk Baginda Raja. Pada suatu malam, Baginda Raja tidak bisa tidur. Meski sudah mencoba memejamkan mata, namun hasilnya tetap nihil dan ia tidak bisa tidur. Hingga pertengahan malam, akhirnya Baginda Raja memanggil salah seorang pengawal istana. Umumkan kepada seluruh rakyat kerajaan, barang siapa yang bisa membuat raja tertidur, maka akan diberikan 10 karung koin emas, kata raja. Penjaga istana bergegas memberi isyarat kepada bawahannya agar bergerak cepat. Sehabis sholat isya sampai waktu menunjukkan pada separuh malam, hujan gerimis belum juga berhenti. Tak lama berselang datanglah 2 orang peserta yang kebetulan pada malam itu tidak bisa tidur. Mendengar penjelasan dari pengawal istana, keduanya berminat mengikuti sayembara. Peserta pertama masuk ke dalam bilik kamar pribadi raja, serta menata posisi duduknya. Ia mulai dengan sebuah cerita. Dahulu kala ada pemuda durhaka bernama Sa'labah. Kelakuan kurang ajarnya mengiris hati orang tuanya sampai menjelang wafat ia sakaratul maut. Hingga berbulan-bulan doa Rasulullah pun tidak dikabulkan kecuali setelah dimaafkan dan diridhoi oleh kedua orang tuanya. Sampai cerita habis, Baginda Raja malah semakin sulit menguap lantaran menyimak alur cerita yang menyayat hati tersebut. Karena dianggap gagal, peserta pertama dipersilahkan pulang ke rumah. Saat bersamaan, peserta kedua memasuki ruangan. Peserta kedua lalu duduk bersila di kursi yang sudah disediakan pengawal istana. Dengan percaya diri, ia mulai mendongeng. Begitu cantik jelitanya, Ratu Balqis membuat siapapun kepincut termasuk para jin. Namun sayang, di balik kesempurnaan parasnya, Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar tuduh bahwa terdapat kutil kecil di betis sebelah kirinya. Penasaran dengan betis mulus Ratu Balqis yang digosipkan ada kutilnya, Raja Harun al-Rasyid semakin sulit tidur. Dan untuk yang kedua kalinya peserta dipersilahkan kembali ke rumah. Pusing 7 keliling yang dialami para pengawal istana karena raja mereka tak kunjung bisa tidur. Di puncak kekesalan raja itulah Abu Nawas datang. Ia memberi hormat sambil menata posisi tempat duduknya. Setelah dipersilahkan, Abu Nawas mulai berkisah. Baginda, dulu ada seekor raja semut yang kurang kerjaan. Masuk ke kuping sebelah kanan seorang yang sedang tidur. Lalu keluar lagi, masuk lagi. Keluar lagi, kemudian masuk ke kuping kiri. Keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi.
Abu Nawas mengulang cerita tersebut sampai beberapa menit kemudian. Agak kesal mendengar kisah yang dituturkan oleh Abu Nawas monoton dan tidak menarik, justru membuat raja menguap 2 kali. Kemudian raja memiringkan tubuhnya membelakangi Abu Nawas. Perlahan raja pun mulai mengatupkan kedua matanya dan tertidur. Keesokan harinya Abu Nawas masuk lagi ke istana dengan mengendarai kereta bendi. 10 karung diangkat ke dalam bendi satu persatu. Penjaga pintu istana geleng-geleng kepala ketika bendi keluar pintu gerbang. Terlihat Abu Nawas tidur pulas di atas tumpukan karung emas dengan suara mendengkur. Itulah kisah tentang Abu Nawas. Dari cerita ini kita bisa tahu bahwa Abu Nawas memang orang yang sangat luar biasa akalnya. Pura-pura buta, Abu Nawas ambil balik duitnya yang dicuri. Abu Nawas suatu hari bersama temannya membahas suatu masalah yang mengatakan bahwa orang buta atau tunanetra tidak berdosa karena pintu masuknya dosa tertutup baginya. Alasannya karena matalah yang selalu melihat ke sana kemari yang mendatangkan dosa. Akan tetapi Abu Nawas tidak menyetujui pendapat tersebut dan berniat akan membuktikannya. Keesokan harinya Abu Nawas berjalan-jalan dengan maksud untuk bertemu dengan orang buta. Ia ingin membuktikan pendapatnya bahwa orang buta pun dapat pula berbuat dosa. Abu Nawas juga menyiapkan pundi-pundi dan mengisinya dengan uang ringgit. Tidak beberapa lama berjalan, ia benar-benar menemukan seorang tunanetra. Abu Nawas memperhatikan gerak-gerik orang buta itu yang sedang berjalan dengan tongkatnya. Kemudian dia berpura-pura menjadi orang buta sambil membawa tongkat dan sengaja menabrak orang buta tersebut. Aduh, sungguh malang nasibku sebagai orang buta, ditabrak oleh orang yang tidak memiliki rasa belas kasihan, ujar Abu Nawas. Orang buta itu heran mendengar keluhan orang yang ditabraknya. Maaf, saya juga orang buta. Saya tidak dapat melihat dan hanya dapat berjalan dengan bantuan tongkat ini. Sekali lagi mohon maaf karena sungguh-sungguh saya tidak sengaja, ucap orang buta tersebut. Oh, engkau juga buta ya? Tanya Abu Nawas pura-pura tidak tahu. Iya, saya buta. Peganglah tongkatku ini. Orang buta pasti akan memakai tongkat untuk berjalan, jawab tunanetra tersebut. Abu Nawas pun memegang tongkatnya. Begitu pula sebaliknya, si buta juga meraba tongkat Abu Nawas untuk membuktikan bahwa mereka adalah sama-sama orang buta. Kalau begitu kita senasib saudara. Bagaimana kalau kita mencari rezeki bersama-sama, ajak Abu Nawas. Orang buta itu pun menyetujui ajakan Abu Nawas. Mereka berjalan bersama-sama sebagai sesama orang buta. Di tengah perjalanan, Abu Nawas berpura-pura mau pipis dan minta tolong si buta agar pundi-pundinya yang penuh berisi uang dipegangkan dahulu. Sementara Abu Nawas berpura-pura pipis, ia terus memperhatikan tingkah laku si buta. Kemudian si buta meraba-raba pundi-pundi itu dan hatinya mulai tergoda untuk memiliki isinya. Wah, pundi-pundi banyak sekali isinya. Lebih baik aku mengambilnya lalu pergi. Pasti ia tidak bisa mencariku. Karena ia juga buta, pikir si buta tersenyum. Lalu ia meninggalkan Abu Nawas dan mencari tempat persembunyiannya agar tidak ditemukan. Dalam situasi demikian, Abu Nawas berpura-pura mencari si buta dan meminta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, malang benar nasib hamba. Tadi ditabrak orang, sekarang uang hamba dilarikan orang. Sial benar hamba. Ya Allah, semoga orang yang mengambil uang hamba terkena lemparan batu ini tepat pada tulang keringnya. Biar tahu rasa dia, ujar Abu Nawas. Setelah itu dengan jitu Abu Nawas melempari si buta dan persis kena tulang keringnya. Aduh, aku kena, gumam si buta meringis kesakitan.
Hal ini membuat si buta kelabakan. Ia segera mencari lagi tempat persembunyian untuk menghindari Abu Nawas. Akan tetapi, Abu Nawas yang pura-pura buta mengikuti si buta kemanapun pergi. Setelah dekat, Abu Nawas memohon lagi kepada Allah. "Ya Allah, semoga orang yang mengambil pundi-pundiku terkena lagi lemparan batu pada kepalanya," ujar Abu Nawas. Tidak lama kemudian terdengar lagi suara kesakitan dari si buta. "Aduh, kena lagi. Kepalaku jadi benjol," ucap si buta memegang kepalanya yang benjol. Si buta pun panik dan heran. Kok doanya terkabul lagi? Ah, itu hanya kebetulan. Kemudian dia menghindar lagi dan terus menghindar. Tetapi Abu Nawas tetap mengikutinya terus secara berturut-turut. Abu Nawas berdoa lagi sambil melakukan lemparan beruntun kepada si buta dan selalu tepat, yaitu tepat mengenai perut, dada, dan terakhir muka. "Mengapa semua sasaran yang akan dilempar selalu tepat mengenaiku?" pikirnya lagi sampai berkerut keningnya. Si buta makin heran, dia curiga. Tidak lama kemudian barulah si buta menyadari bahwa temannya itu, Abu Nawas, mempermainkannya. "Kalau begitu saudara tidak buta, saudara hanya mempermainkanku. Ambillah kembali pundi-pundi ini," ujar si buta tersebut. Akhirnya si buta menyerahkan pundi-pundi itu kepada Abu Nawas dengan penuh kesedihan dan penyesalan terhadap nasibnya. Abu Nawas sendiri pulang sambil tersenyum kegelian. Ia puas karena dapat membuktikan bahwa orang buta dapat juga bisa berbuat dosa. Ketika Baginda Raja diajak mengemis oleh Abu Nawas. Suatu hari saat Abu Nawas di rumah, tiba-tiba datang beberapa prajurit istana menemuinya. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintahkan Baginda Raja untuk menghadap," kata salah satu prajurit. "Bukannya kemarin aku baru saja menghadap Baginda Raja? Kenapa disuruh menghadap lagi?" tanya Abu Nawas merasa heran. "Kami tidak tahu, Tuan Abu Nawas. Silahkan nanti Tuan tanyakan sendiri kepada Baginda Raja," jawab prajurit istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada perlu apa lagi Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja lalu mengutarakan masalahnya yang selama ini mengganggunya. "Begini Abu Nawas, aku punya masalah yang cukup serius dan aku butuh bantuanmu," tutur Baginda Raja. "Memangnya masalah apa yang sedang Paduka hadapi? Kiranya apa yang bisa hamba bantu?" tanya Abu Nawas kembali. "Tadi pagi aku mendapat laporan Abu Nawas. Ada saudagar kaya yang kikir. Jangankan untuk bersedekah, membayar zakat saja dia menolak," kata Baginda Raja menjelaskan. "Paduka ini kan seorang raja. Panggil saja dia ke istana dan suruh membayar zakat. Kalau dia menolak, masukkan saja ke penjara. Pasti dia akan ketakutan," ucap Abu Nawas menyarankan. "Sebenarnya bisa saja aku berbuat demikian, tapi apakah ada cara yang lebih baik dan lebih bijak supaya dia bisa sadar tanpa harus aku paksakan? Aku yakin dia sebenarnya orang baik karena sebelum menjadi saudagar kaya, dia rajin sedekah dan membayar zakat tepat pada waktunya," ujar Baginda Raja. "Baiklah Paduka. Sebenarnya ini masalah yang mudah Paduka, tapi karena Paduka menginginkan cara yang bijak maka hamba butuh waktu 3 hari untuk memikirkannya," kata Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas memohon diri untuk pulang ke rumah. Setibanya di rumah, dia terus berpikir mencari jalan keluar yang tepat. Padahal Abu Nawas sendiri menginginkan agar saudagar kaya itu dipenjara saja. Saudagar itu memang terkenal sangat pelit, bahkan para tetangga pun banyak yang membencinya. Tapi karena keinginan Abu Nawas tidak sejalan dengan pemikiran Baginda Raja, mau tidak mau harus menemukan cara lain yang sesuai perintah Baginda Raja. 3 hari berlalu, tibalah saatnya bagi Abu Nawas untuk menghadap ke istana. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung dipersilahkan menghadap Baginda Raja.
Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu sudah menemukan caranya? Tanya Baginda Raja. Sudah Paduka, hamba sudah menemukan caranya, jawab Abu Nawas. Bagus, beritahu aku sekarang caranya, minta Baginda Raja. Tapi hamba tidak yakin Paduka akan bersedia melakukannya, timpal Abu Nawas. Apa caranya? Katakan saja, ucap Baginda Raja mulai penasaran. Caranya adalah hamba dan Baginda Raja harus menjadi pengemis. Lalu kita datangi rumah saudagar kaya itu. Kita berdua pura-pura mengemis kepadanya, papar Abu Nawas memberitahu. Memangnya harus aku yang melakukannya? Apa tidak bisa diwakilkan? Tanya Baginda Raja. Tidak bisa Paduka, karena ini adalah cara satu-satunya, jawab Abu Nawas. Awalnya Baginda Raja ragu atas ide konyol Abu Nawas itu. Namun karena ingin menyadarkan saudagar pelit tersebut, akhirnya dia bersedia menuruti saran Abu Nawas. Esok harinya Abu Nawas dan Baginda Raja mendatangi rumah saudagar kaya itu dengan mengenakan baju layaknya pengemis. Setibanya di rumah saudagar kaya, mereka tidak langsung mendatangi rumahnya. Kita awasi dulu Paduka, tunggu saudagar itu keluar. Kalau kita ke sana sekarang, nanti yang akan menemui kita adalah penjaganya. Kita pasti akan diusir. Percuma kita ke sana tapi tidak bisa menjumpai saudagar itu, tutur Abu Nawas. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya saudagar kaya tersebut keluar dan duduk di teras. Tanpa menyia-nyiakan waktu, Abu Nawas segera mengajak Baginda Raja menghampiri saudagar kaya tersebut. Tuan, berilah kami sedekah, pinta Abu Nawas. Tidak ada, aku tidak punya uang receh, balas saudagar kaya itu dengan nada ketus. Apakah Tuan punya makanan? Kami lapar sekali Tuan, tanya Abu Nawas. Tidak ada, sana pergi kalian, jawab saudagar tersebut mulai emosi. Baiklah kalau begitu kami minta air putih saja Tuan, balas Abu Nawas. Kalian ini tuli atau gimana sih? Sudah aku bilang tidak punya apa-apa, sana pergi kalian, jangan ganggu aku, bentak saudagar kaya. Di saat itulah Abu Nawas mulai akal cerdiknya. Kasihan sekali kalau Tuan tidak punya apa-apa. Kenapa Tuan tidak ikut saja sama kami? Kita mengemis bersama-sama Tuan, ajak Abu Nawas. Akibat perkataan Abu Nawas ini, saudagar kaya menjadi salah tingkah. Antara marah, tersinggung, malu bercampur aduk menjadi satu. Ia pun terdiam untuk beberapa saat. Tiba-tiba terlintas di benaknya ingatan masa lalu. Dahulu dia adalah orang miskin tapi rajin bersedekah. Namun sekarang setelah kaya raya justru menjadi orang kikir. Wajahnya yang tadinya terlihat galak kini malah tertunduk lesu. Bagaimana? Apakah Tuan memilih jadi orang miskin atau orang kaya? Kalau masih ingin jadi orang kaya jangan lupa bersedekah dan bayar zakat. Kalau tidak mau sedekah mengemis sajalah seperti kami, tutur Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menukil salah satu ayat Al-Quran tentang ancaman pedihnya siksa neraka bagi orang-orang yang enggan membayar zakat dan bersedekah. Seketika saudagar tersebut langsung meneteskan air mata. Astagfirullah, aku khilaf telah berbuat zalim, kata saudagar kaya itu sesenggukan. Siapa sebenarnya kalian? Kalian telah menyadarkan kesalahanku. Mari masuk ke dalam, aku akan memberikan kalian makanan, ajak saudagar kaya tersebut. Tidak perlu, kami datang ke sini bukan untuk mengemis, tapi untuk menyadarkanmu, sahut Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas dan Baginda Raja menunjukkan jati diri yang sebenarnya. Betapa kagetnya saudagar kaya itu karena ternyata orang yang ada di hadapannya adalah rajanya sendiri. Saudagar kaya itu pun langsung duduk bersimpuh memohon maaf kepada Baginda Raja. Sejak kejadian tersebut, akhirnya saudagar kaya itu rajin sedekah dan taat membayar zakat. Abu Nawas memenangkan lomba berburu. Suatu hari yang cerah,
Baginda Raja dan para pengawalnya meninggalkan istana untuk berburu. Namun di tengah perjalanan, salah satu pejabat kerajaan yang bernama Abu Jahil menyusul dengan terengah-engah di atas kudanya. Baginda, hamba mau mengusulkan sesuatu," kata Abu Jahil sambil mendekati sang raja. "Apa usulmu, wahai Abu Jahil?" tanya Baginda Raja. "Agar acara berburu ini lebih menarik dan disaksikan banyak penduduk, bagaimana kalau kita sayembarakan saja?" ujar Abu Jahil dengan raut wajah serius. Baginda Raja terdiam sejenak dengan mengangguk-angguk. "Hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas, dan nanti pemenangnya akan mendapatkan sepundi uang emas. Tapi kalau kalah, hukumannya adalah dengan memandikan kuda-kuda istana selama 1 bulan, tutur Abu Jahil meyakinkan Baginda Raja. Akhirnya sang raja menyetujui usulan Abu Jahil tersebut. Hitung-hitung sayembara itu akan memberikan hiburan kepadanya, maka dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap kepadanya. Abu Nawas pun segera menghadap Baginda Raja. Ia diberi petunjuk panjang lebar oleh Baginda Raja. Pada awalnya, Abu Nawas menolak sayembara tersebut karena ia tahu bahwa semua ini adalah akal licik dari Abu Jahil yang ingin menyingkirkan dari istana. Tapi Baginda Raja memaksa, dan Abu Nawas tidak bisa menolaknya. Abu Nawas berpikir sejenak. Ia tahu kalau Abu Jahil sekarang diangkat menjadi pejabat istana. Ia pasti mengerahkan semua anak buahnya untuk menyumbang seekor binatang buruannya di hutan nanti. Namun karena kecerdikannya, Abu Nawas tersenyum riang. Abu Jahil yang melihat perubahan raut muka Abu Nawas menjadi penasaran dibuatnya. Mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkan dirinya kali ini, pikir Abu Jahil dalam hati. Akhirnya, Baginda mengiring mereka ke tengah alun-alun istana. Raja dan seluruh rakyat menunggu siapa yang akan menjadi pemenang dalam lomba berburu. Terompet tanda mulai adu ketangkasan pun telah ditiup. Abu Jahil segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara. Anehnya, Abu Nawas justru sebaliknya. Ia dengan santai menaiki kudanya, sehingga para penonton banyak yang berteriak. Singkat cerita, menjelang sore hari, tampaklah kuda Abu Jahil memasuki pintu gerbang istana. Ia pun mendapat sambutan meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikannya. Di sisi kanan dan kiri kuda Abu Jahil tampak puluhan hewan yang mati terpanah. Abu Jahil dengan senyum bangga memperlihatkan semua binatang buruannya di tengah lapangan. "Aku, Abu Jahil, berhak memenangkan lomba ini. Lihat, binatang buruanku banyak. Mana mungkin Abu Nawas mengalahkanku?" teriaknya lantang yang membuat para penonton semakin ramai bertepuk tangan. Tidak berapa lama kemudian terdengar suara kaki kuda Abu Nawas. Semua orang menertawakan dan meneriakinya, karena Abu Nawas tak membawa satupun binatang buruan di kudanya. Tapi Abu Nawas tidak tampak gusar sama sekali. Ia malah tersenyum dan melambaikan tangan. Baginda Raja menyuruh 2 orang pengawalnya maju ke tengah lapangan dan menghitung jumlah binatang buruan yang didapatkan 2 peserta tersebut. Dan kesempatan pertama, para pengawal menghitung jumlah binatang hasil buruan Abu Jahil. 35 ekor kelinci ditambah 5 ekor rusa dan 2 ekor babi hutan, kata salah satu pengawal. "Kalau begitu akulah pemenangnya, karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang pun," teriak Abu Jahil dengan sombongnya. Tenang, aku membawa ribuan binatang. Jelaslah aku pemenangnya, dan engkau wahai Abu Jahil, silahkan memandikan kuda-kuda istana menurut aturan lomba. Semua binatang boleh ditangkap, yang penting jumlahnya, kata Abu Nawas sambil membuka bambu kuning yang telah diisi dengan ribuan semut merah. "Jumlahnya sangat banyak, Baginda, mungkin ribuan. Kami tak sanggup menghitungnya lagi," kata pengawal kerajaan yang menghitung jumlah semut itu. Melihat kenyataan itu, Abu Jahil tiba-tiba saja jatuh pingsan.
Dan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal, serta langsung memberi hadiah kepada Abu Nawas. Kecerdikan dan ketulusan hati pasti bisa mengalahkan kelicikan.